Jam 4:06 pagi, teman-teman. How are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Subrianto Cah PCT. Kali ini mari kita berdoa ke Allah. Semoga pagi ini kita diberkahi, dimudahkan segala urusannya, dan kita dibangunkan dengan kondisi yang segar dan bugar, teman-teman. Alhamdulillah masih dibangunkan dalam kondisi yang baik, bisa menikmati pagi ini. Saya tadi bangun ngelilir tuh jam 12-an, terus terbangun lagi, akhirnya bener-bener bangun itu jam 3 kurang, jam 2 berapa gitu. Alhamdulillah dengan kondisi yang agak baik pastinya. Alhamdulillah hari ini baik. uh, jadi badan fresh alhamdulillah, dan langsung kamar mandi, dan bersyukurnya saya bisa bermunajat ke Allah, bisa mengadu ke Allah, bisa berterima kasih ke Allah atas segala rezeki yang diberikan, atas apapun itu yang masih ada dalam diri saya pagi sampai pagi dan detik ini, teman-teman. Ngomongin itu apa ya? Ya, saya tuh merasa sampai detik ini yo terus belajar gitu. Saya merasa ya Allah, kok saya di usia segini saya belum bisa ngapa-ngapain. Terus berikan petunjukmu ya Allah, supaya saya tuh punya ide-ide terbaik yang bisa dieksekusi, bisa bermanfaat buat keluarga, orang tua, bisa mendidik anak yang terbaik gitu, teman-teman. Karena kalau saya renung-renungkan ya Allah, sampai usia saya seperti ini sebenarnya belum bisa ngapa-ngapain loh gitu, teman-teman. Didik anak ke piye, sedangkan diri saya dengan fakir ilmu. Semakin saya renungin, wah gile ya, saya tuh belum bisa apa-apa. Knowledge saya sedikit, praktek saya ya Allah masih jauh dari benar. Nah ini terus motivasi diri. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya bermohon ke Allah, meminta petunjuknya yang terbaik. Kira-kira saya pengen istri saya itu selalu di rumah, tidak bekerja gitu. Alhamdulillah di apa namanya, di approve sama Allah. Tapi sekarang ada ujian lagi, ternyata secara penjualan saya lagi drop, dan istri saya akhirnya memutuskan untuk pengen kerja lagi gitu ya. Jujur dalam hati saya berminta ke Allah, ya Allah, sekarang akhirnya saya tidak minta istri untuk di rumah segala, tapi yang saya doakan, minta terbaik ya Allah. Karena bisa jadi permintaan saya baik, tapi di matanya Allah nggak pas. Maka yang saya lakukan, doa saya adalah, ya Allah, saya minta untuk istri yang terbaik, anak-anak yang terbaik. Karena kadang-kadang apa yang kita karep, apa yang kita ningkan itu ternyata bukan yang terbaik buat kita. Seakan-akan kalau kita bisa bermimpi punya mobil gitu ya, terus kita bisa beli, kita mohon ya Allah beli mobil, padahal nyatanya kalau udah punya mobil nanti justru mobilnya tidak terpakai, membayar pajak, pakai sekali-kali doang kan sayang. Jadi Allah lah yang maha tahu mana yang terbaik buat kita. Maka saya coba revisi cara berdoa saya. Ya Allah, saya boleh cita-cita saya tulis di tembok, tapi tetap ya Allah, berikan yang terbaik buat hamba. Nah, itu yang coba saya sampaikan kali ini, yang coba saya lakukan, teman-teman. Jadi kadang boleh kita bercita-cita, bermimpi, bahkan visualisasi di tembok. Saya pengen dimampukan sedekah 1 M per hari, terus pengen kamper venan, pengen keliling dunia sambil ngonten. Cita-cita itu wajib, tapi ya Allah, berikan petunjuk mana yang terbaik ya Allah, supaya Allah lah yang menentukan. Kita ikhtiar saja, teman-teman. Jadi dalam hati saya renung, ya Allah, saya pingin gitu istri saya di rumah berkarya bersama, membangun bisnis bersama yang terbaik, menggempur habis-habisan. Gimana caranya kita bertumbuh, jangan menyerah, karena seorang entrepreneur itu pantang menyerah. Mentalnya beda, teman-teman. Mentalnya beda sama seorang yang cuma jadi karyawan, jadi staf yang ya wes bekerja untuk kantornya. Tapi seorang entrepreneur tidak, bisa menghadapi gelombang badai kehidupan, bisa jatuh bangun, bisa bangkrut, dan harus bangkit. Jadi mentalnya seorang entrepreneur itu memang harus jadi mental petempur, mental pantang menyerah.
apapun, gagal satu coba lagi, gagal lagi coba lagi, jatuh bangun lagi. Tetapi yang ada adalah mental yang seorang pembelajar. Nggak, jadi seorang entrepreneur nggak bisa harus cuma menyerah kalah, tidak. Nggak ada kata kalah dalam kamu seorang entrepreneur. Yang adalah inovasi apa yang saya lakukan. Nah, kadang-kadang yang jadi berat adalah pada saat kita pegangan kita diri sendiri, pada saat kita turun anjlok, kita cuma mikir sendiri aja, stres aja tanpa uh, mengikutkan Allah di sana. Nah, jadi orang entrepreneur sebenarnya pada saat kita bisa mengerti pola pikir bahwasanya tugas kita ikhtiar, maksimalin ikhtiar, gila-gilaan, tapi jangan juga stres. Stres dalam artian negatif. Kalau stres dalam artian positif bagus. Karena stres adalah dorongan gimana kita bergerak. Tetapi pada saat kita mikir dan wah mumet negatif arahnya, ya jangan. Nah, supaya tidak negatif gimana ya? Jaluk tertulung ke Allah. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Saya bermunajat, ya Allah, saya bermohon dimampukan melunasi hutang. Gimana saya caranya, ya Allah, mohon yang terbaik caranya, ya Allah, ya Allah. Berikan petunjuk, berikan ide-ide, ya Allah. Gimana yang terbaik saya menjalankan ini, menjalankan itu. Saya nggak tahu karena ilmunya nggak paham, karena pengetahuan saya kurang, jaringan saya nggak punya, jaringan saya sedikit. Hanya kepadamu, mohon petunjukmu, ya Allah. Nah, terus saja diadukan. Saya nggak ngerti ini, ya Allah. Saya nggak ngerti penjualan, nggak ngerti cara menjual, nggak ngerti cara menghadapi customer, nggak ngerti cara mendapatkan customer yang terbaik, customer yang loyal. Gimana cara membangun customer yang loyal, ya Allah. Karena keterbatasan semakin semua kita pikirkan sendiri gitu ya berat. Tapi pada saat sandaran kita memohon ke Allah, wis tahu rasa wedi, rasa takut, yakin aja pertolongan dekat, yang pasti kita terus bergerak. Jalan itu selalu ada. Karena saya telah menjalani entrepreneur ini, teman-teman, banyak hal yang membuat saya ini, kok iya ya, kemarin saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang saya rasa waktu itu berjalan cepat dulu pada saat belum memulai usaha gitu. Ya Allah, kok kapan saya bisa, kapan ya bisa. Akhirnya nggak mulai-mulai, teman. Saya belajar sono baca sini. Tapi pada saat sudah menjalankan, ternyata waktu setahun tiba-tiba saya keluar kerja 2017, 2017, 18, 19, 20, 21, 23. Tuh, udah 5 tahun, teman-teman. Nggak kerasa saya sudah 5 tahun jadi seorang penjual. Dengan segala macam manis, pahit, getir, galau, susah, sulit. Waktu terus berjalan. Ternyata saya sudah sekolah di sekolah The Real Entrepreneur University. Itu udah 5 tahun realnya. Ya kadang rebahan, kadang salto-salto. Saya pernah dulu berjuang sendiri sambil ngomong, sambil menjaga anak, sambil pergi, ya Allah, gimana ini jualan saya nggak ngerti sama sekali digital marketing, teman-teman. Yang saya tahu, yang saya paham, pertama, dalam otak saya nggak punya modal, karena waktu keluar kerja dengan kondisi saya punya hutang banyak, cicilan banyak, dan saya nggak punya gaji, saya membayar cicilan pun nggak mampu. Karena berpikir, ya Allah, saya nangis-nangis di sepertiga malam minta ke Allah, dan dikabulkan. Orang-orang yang punya hutang ke saya dilunasin, saya bisa ngelunasin lagi. Kantor saya yang punya hutang ke saya dilunasin, saya bisa ngelunasin hutang saya. Dan saya mulai lagi jalan. Sudah jalan bingung, gimana ya di online ini yang bisa jualan. Saya nggak ngerti, yang saya tahu cuma Instagram. Akhirnya saya lakukan apa? Follow, unfollow. Yang ada di benak saya, kalau follower saya udah banyak, jualan saya laku. Nyatanya saat ini follower Wondes itu ada 20.000, teman-teman. Dan itu real follower yang saya tidak beli, yang benar-benar apa namanya istilahnya itu, alami gitu ya, organik bahasanya. Tapi nyatanya nggak selalu beli, teman-teman. Nggak selalu. Kalau 20.000 itu ada, aktif 100 orang tiap hari beli, mabuk udah. Bayangkan, misalkan 100 orang beli ya, dengan kalkulator dulu coba sambil kita hitung. Saya punya 20.000, 100 saja per hari orang beli. 100 kali 250. Ya salah.
100 kali 250 tuh 25 juta lah teman-teman, omset per hari. Dengan omset 25 juta bisa dibandingkan profit misalkan berapa itu, bisa salah, bisa 10 juta, bisa 10 jutaan kurang lebih ya, maka bisa lebih mungkin ya. Nah, bisa mendapatkan profit 10 jutaan. Andaikan kayak gitu, yang ada bayangan kita ya, kalkulasi kita. Tapi tidak semudah itu Ferguson untuk mendapatkan dengan follower 20.000, dengan database saya yang puluhan ribu juga gitu, dengan iklan terus dilakukan. Itu yang namanya jualan teman-teman. Nggak selalu ada yang beli. Kadang 1, kadang 2, kadang 3, kadang sampai kita muntah-muntah gitu. Jadi tugas, saya sadar benar bahwa di sini tugas kita itu adalah ikhtiar teman-teman. Kita tidak bisa untuk hari ini kita mendapatkan 100 juta, 200 juta. Boleh kita planning segala macam, tetapi tetap harus sadar bahwasanya tugas utama kita itu ikhtiar. Yang menentukan endingnya adalah Allah. Di sini berlaku hukum tawakal. Kita melakukan dulu, ikhtiar dulu, maksimalin dulu, doa terbaik, ikhtiar terbaik, usaha terbaik, kualitas konten terbaik, produk terbaik, hasilnya kita tawakalilallah, kita pasrah ke Allah. Itu yang menurut saya harus dimiliki seorang entrepreneur teman-teman. Kalau jiwanya jiwa nggak seperti itu, tumbang teman, mikir wah hari ini sepi, saya nggak dapat duit, hari ini saya harus menyerah, ya udah saya cari kerjaan lagi. Padahal nyatanya teman-teman, saya dulu pernah kalkulasi, saya pernah selalu setelah saya keluar kerja itu, kalau mencari kerja, saya naikkan level saya, bahwa saya harus minimal mendapatkan gaji 25 juta sampai 50 juta. Itu yang saya lamar-lamar. Rata-rata yang menginterview saya, mereka berani di bawah itu, 7 lah, 8 lah. Sekelas gedung Bursa Efek Jakarta. Waktu itu saya nanya gaji, mereka juga tidak berani memberikan apa-apa. Cuman interview wes nggak bisa memberikan, berani segini, enggak. Teman-teman, itulah yang saya pahami. Ternyata gedung sekitaran SCBD pun tidak juga. Pernah juga saya dulu interview di Tokopedia, langsung saya tawarkan gaji, saya minta gaji 25-30 juta. Interviewnya ngobrol aja, diskusi aja, dan nggak ada jawaban. Ya, itu hak mereka, hak beliau-beliau. Saya lihat bahwa orang-orang luaran sana, orang bule luar Indonesia, dolar gajinya bro. Kenapa kita tidak bisa menghargai diri saya sendiri? Why not gitu? Nggak apa-apa. Kita berani menjual diri kita supaya kita juga dihargai teman-teman. Di luaran sana itu saya pernah bekerja di IT. Saya kenal waktu itu saya dapat proyek IT dengan orang Australia. Saya kira orang Australia itu jago dalam server jaringan network. Ternyata dia itu ditugaskan ke Indonesia, cuman ngontrol kita, dan dia pada saat ini udah setting, coba di remote. Loh, saya kirain dia yang handle sendiri, terus ini. Ternyata tidak. Dia tugasnya ini loh, kamu ke sana, mantau ini, lakukan ini. Yang ngerjain kita loh bro, kabel, masang jaringan, on to on-nya, kabel dari ujung ke ujung, kita bongkarin tembok, kita setting IP-nya segala macam. Dia nggak cuma mantau, oke, terus dia kontak yang di subordinat yang bagian misalkan dalam servernya gitu, internal. Artinya apa? Mereka nggak jago semua hal. Kalau mereka itu ternyata IT ya fokus. Misalkan lu urusannya dengan IP gitu ya, setting IP, gitu. Setting servernya sampai on, ya udah urusan itu aja. Jadi kita benar-benar mudah, benar-benar mahir, tidak semua dikuasai. Saya kaget itu, padahal gajinya mereka dolar, tetapi mereka benar-benar terbagi. Jadinya apa? Kita tuh mudah, kita untuk fokus satu bidang, kita kuasain sampai ahli-ahlinya. Misalkan nih kayak saya
gimana caranya setting laptop dari mati sampai hidup. Siapa? Ya udah tugas saya itu. Bukan saya nanti install ini, install no. Terus kalau laptopnya rusak, tidak. Jadi disimplify. Artinya apa? Dibagi-bagi. Lo expert di bidang titik in detail. Dari nol sampai ini udah di luar kepala. Jago. Makanya kok bisa. Ternyata mereka di luar itu dipermudah seperti itu. Sedangkan gajinya istimewa. Nah kita, kalau ada lowongan, pernah coba cari teman-teman lowongan IT apa gitu. Harus bisa ini, harus bisa itu, programmer ini, basic ini, modar. Akhirnya kemampuannya nggak bakal maksimal. Itu yang saya alami dulu. Jadi teman-teman nggak usah takut, jadilah mastah, benar-benar mastah di satu titik. Kalau memang mau jadi mastah di situ. Entrepreneur juga di situ. Jujur saya sendiri membangun itu, akhirnya semua memang harus saya pelajari. Tapi suatu titik nanti saya harus perlu pasukan-pasukan khusus teman-teman. Saya nggak mungkin harus jago digital marketing, harus jago keuangan, harus jago penjualan, minimal dikit-dikit iya, tapi sebenarnya saya tidak boleh begitu. Tapi nyatanya kalau saat kita memulai, suka tidak suka harus, ya semua harus begitu. Apalagi di Indonesia yang environmentnya seperti ini, belum terbentuk, standarisasi belum, ya belum kita punya, ya wes jalani. Tapi jangan menyerah tadi. Nah, satu, dekengan itu pusat. Kalau dekengan kita pas ada hati sendiri, tumbang. Pasti ujung-ujungnya ya wes golek kerjaan meneh dan siap-siap kerja sampai malam, kena macet, kena stres. Nah, itu yang saya sangat hindari. Saya dulu sangat tidak ingin kalau merasakan kemacetan. Saya selalu hindari itu. Makanya saya dengan berazam, ya Allah, saya ingin jadi seorang entrepreneur. Ternyata seorang entrepreneur lebih kejam dari macet. Tetapi saya bersyukur karena memang roh saya, jiwa saya udah arahnya ke sana teman-teman. Tinggal kuat-kuatin mental. Saat saya drop, saya pasrah ke Allah. Saat saya happy, saya bersyukur ke Allah. Pokoknya dahulukan Allah aja. Karena dengan pegangan ke sana maka akan aman.